NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 final. Itu sudah komitmen saya dengan Mas Anies. Jadi kalau ada politik identitas, Mas Anies dan saya terdepan menolak politik identitas, tapi iya, berjumpa lagi dengan Om Ben ini. Salam seger waras nih. Belum ada 1 minggu dideklarasikan Cak Imin harus jadi pihak yang jadi sapu atau kain pel, membersihkan kotoran-kotoran yang telah jadi bagian perjalanan Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Usai PKS belum juga menyatakan sikap bergabung, Cak Imin memastikan bila Pak Anies itu bukan pendukung politik identitas. Cak Imin menyebut punya komitmen dengan Pak Anies. Mereka terdepan dalam melawan politik identitas. Pernyataan itu apa enggak jadi tertawaan kuda toh, Cak? Bagaimana orang mau percaya jika Pak Anies menolak politik identitas? Lawong di berbagai kesempatan Pak Anies itu bila ditanya soal politik identitas, menjawabnya tuh mubeng-mubeng, muter-muter, nggak jelas. Bagaimana dia punya komitmen menolak politik identitas. Lalu sikap Partai Umat yang mau ngedukung Pak Anies, jelas-jelas mereka mendeklar, mereka memperjuangkan politik identitas. Dan Pak Anies diam saja itu. Dengan pernyataan tersebut, kan mestinya ambil sikap dong. Bukan mendiamkan keyakinan Partai Umat itu. Lalu waktu berkunjung ke Solo Pos TV tahun lalu, kalau nggak salah nih, dan diwawancarai ABC News. Saat Pak Anies ke Australia, ditanya juga mengenai politik identitas. Apa Cak Imin sudah mendengar bagaimana argumentasi Pak Anies? Intinya mantan gubernur DKI itu menyampaikan tiap orang yang lahir itu membawa identitas masing-masing. Seakan-akan mau berpoligami, berpoligi. Jika identitas itu fitrah manusia. Identitas itu fitrah manusia. Memang benar identitas itu bawaan lahir, makanya tidak perlu dipertanyakan. Loh, lihat. Apa enggak konyol itu jawabannya itu. Kemudian Pak Anies menambahkan identitas laki dan perempuan. Nama itu kan memang diberikan, masa tidak dipakai? Itu kan jawaban yang membodohi. Menganggap masyarakat tidak bisa membedakan apa yang dimaksud identitas kita sebagai warga negara dengan politik identitas. Di Wikipedia tertulis, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok, seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Lalu juga agama, yang kita tahu, setiap manusia di Indonesia mesti mempunyai agama. Masa agama harus dihilangkan karena larangan politik identitas? Konyol bener kan jawaban Pak Anies? Dia itu mantan Mekdikbud, mantan rektor. Masa memaknai politik identitas sebatas itu? Saya yakin, kita yakin ini. Dalam hati Pak Anies tahu yang dimaksudkan bukan begitu, melainkan membawa-bawa identitas untuk meraup suara. Bisa dijamin Cak Imin tidak akan melupakan Pilkada 2017. Pilkada DKI itu di mana politik identitas dijejalkan ke masyarakat demi kepentingan elektoral. Lupakan, kita dengan demo-demo angka togel macam 212, 414, atau 313, dan sebagainya. Demo mengalahkan seorang Ahok. Ayolah Cak Imin, jujurlah jika sejarah politik Anies Baswedan memang lekat dengan narasi-narasi busuk begitu. Kita tahu kok. Mengapa Pak Anies lekat dengan politik identitas? Ya rekam jejaknya di Pilkada DKI memang sekelam itu. Bisa-bisanya waktu itu beberapa masjid dipasang spanduk nih, tulisannya besar, menolak menyolatkan jenazah pendukung Pak Ahok. Dan saat spanduk itu marah, Pak Anies diam saja. Malah di putaran terakhir nih, waktu Pak Jarod Saiful Hidayat
mampir ke sebuah masjid untuk sholat Jumat, sampai diteriakin jemaah, maksudnya untuk mengusir. Karena jadi cawagupnya Pak Ahok. Lagi-lagi Pak Anies diam 1000 bahasa. Kalau benar Pak Anies bakal jadi garda terdepan menolak politik identitas, tentu dia akan meminta pendukungnya melepas semua spanduk provokatif. Atau anak-anak sebuah pendidikan agama ketika peringatan Maulid Nabi dan pawai di jalan di Jakarta sana, malah serempak menyanyikan lagu Bunuh Ahok dengan nada lagu Menanam Jagung. Silahkan cari jejaknya. Masih banyak kok tersebar. Lagi-lagi Pak Anies tidak menyatakan apapun. Masyarakat tidak lupa. Apalagi narasi-narasi memecah belah antar sesama anak bangsa. Benar-benar memprihatinkan. Atau juga intimidasi ibu dan anak. Waktu Car Free Day di Jakarta. Kebetulan mereka memakai kaos pendukung Pak Ahok. Perilaku para pendukung Pak Anies sangat menjijikan. Pada perempuan dan anak-anak bisa setega itu sikapnya. Sampai anak itu menangis ketakutan. Pasti banyak teman-teman yang masih mengingat peristiwa tersebut. Jadi janji Caimin, kalau mereka berdua bakal menolak politik identitas, kita sangat tidak percaya. Sebab tanpa politik identitas, apa yang bisa menang Pilkada DKI? Termasuk beberapa tokoh agama maupun khotib nih, di berbagai mimbar menyampaikan kalau sesama muslim harus mendukung, memilih pemimpin harus seagama. Dan banyak lagi narasi kotor yang dibangun. Waktu itu kita sering dengar nih, jemaah terpaksa walk out dari khutbah Jumat. Gegara khotibnya menyampaikan narasi yang tidak sesuai tuntutan khutbah Jumat. Ini sangat memprihatinkan. Caimin menegaskan, sikap mereka menolak politik identitas berawal dari kalimat Menteri Agama, anak buahnya di PKB, Gus Yakut, berpesan kepada masyarakat agar tidak memilih capres yang memiliki riwayat memecah belah umat. Bisa jadi putra almarhum Kiai Khalil Bisri itu menyampaikan pesan sebagai upaya antisipasi agar sesama anak bangsa tidak terpecah belah. Kan mengerikan sekali bila terjadi perang saudara. Kita harus banyak belajar dari berbagai negara di Timur Tengah sana. Yang diacak-acak hanya karena politisasi agama semacam ini. Ada Afghanistan, ada Suriah, ada Mesir, Irak, dan berbagai negara lain. Yang terus-menerus terjadi konflik gegara masalah begituan. Apakah kita mesti mengalami dulu, baru kemudian bersepakat menolak politik identitas? Betapa mirisnya bila ingat peristiwa Ambon, Maluku, Sampit. Terjadi pertumpahan darah dengan sesama warga Indonesia. Peristiwa-peristiwa itu seringkali dipicu oleh hal-hal sepele, namun dikait-kaitkan dengan agama. Sehingga konfliknya meluas, menjadikan penanganannya berlarut-larut. Caimin mesti agak keras menyampaikan politisasi agama kepada Pak Anies. Supaya kampanye-kampanye yang berpotensi memecah persatuan harus dihilangkan. Pak Anies mesti diingatkan. Walaupun dia itu keturunan, kita semua sudah menerima tanpa persyarat. Sebagai warga Indonesia, dan kebetulan sejak lahir hingga sekarang, Pak Anies statusnya ya WNI. Jadi tidak ada kaitannya dengan asal-usulnya maupun marga. Pak Anies memiliki hak yang sama di panggung politik nasional. Hanya catatan pentingnya, tolong tidak mengulang kembali kejadian Pilkada DKI 2017, di mana para pelaku identitas aman-aman saja, bahkan bisa seenaknya memprovokasi kelompok lainnya. Mari kita lawan, adu domba dengan sekuat tenaga kita. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam Seger Waras.